Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut akan disampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, pelayan firman. Ibadah Sabtu tanggal 9 September 2023 akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Pan Binton. Ibadah Minggu tanggal 10 September pukul 6 dan pukul 9 akan dilayani oleh Pendeta Lukas Prastowo dan pukul 17 akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Pan Binton. Yang kedua, perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilayankan dan dirayakan dalam ibadah pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 30 September dan 1 Oktober 2023. Sedangkan perjamuan kudus perumahan akan diadakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Berikutnya, yang ketiga adalah perubahan jam operasional kantor gereja. Mulai tanggal 1 September 2023, jam operasional kantor gereja GKI Klaten akan menjadi pukul 8 sampai dengan pukul 16 dari hari Senin sampai hari Sabtu. Yang keempat, rapat BPMJ dan persidangan pleno. Rapat BPMJ akan diadakan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 18.30 secara online dan persidangan pleno Majelis Jemaat GKI Klaten akan diadakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 18 di Wisma Narastu, di mana sebelum persidangan dimulai akan diadakan persiapan perjamuan kudus bersama. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Berikutnya yang kelima, pelatihan operator sound system dan juga operator LCD. Bagi jemaat dan simpatisan yang bersedia untuk melayani sebagai operator sound system dan juga operator LCD, maka akan diadakan pelatihan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pukul 11 di Wisma Narwastu. Bapak Ibu bisa mendaftar melalui WA kantor gereja yang ada di warta ataupun mungkin kepada petugas di ibadah baik hari Sabtu maupun Minggu. Yang terakhir, Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di dalam kehidupan dan pemeliharaan Tuhan. Demikian warta lisan untuk minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Shalom. 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 Ada sukacita di tempat ini? Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, pada sore hari ini marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam kebaktian kita, di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dan saya mau bertanya dulu, seberapa banyak dari kita yang percaya bahwa Tuhan saat ini ada di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita patut yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah ada di tempat ini. Sebab dikatakan di Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita menyanyi dengan penuh semangat sebab Tuhan Allah hadir di tempat ini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan
Marilah ibadah ini kita kuduskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tempat ini ya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sebab Tuhan itu selalu ada buat kita. Apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Bahkan saat ini ketika mungkin kita datang di tempat ini sedang dalam kondisi tubuh yang sedang kurang enak badan, ataupun mungkin ada saudara-saudara kita di rumah yang sedang sakit atau kita sedang mengalami masalah. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita untuk selalu menolong kita. Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan kelepasan, bahkan Tuhan yang memberikan kesembuhan buat kita semuanya. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita tinggikan namanya dari dalam hati kita. Kita naikkan puji-pujian, kita naikkan penyembahan buat Tuhan. Sebab Tuhan sudah begitu baik buat kita. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesus kaulah segalanya. Yesusku, hanya Kaulah kita menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih. Yesusku, hanya Kaulah
lagi Bapak Ibu katakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan tunduk di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu. Sungguh kami yakin Tuhan, kami yakin Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Tuhan, saat ini kami bersyukur kembali karena kami bisa beribadah di tempat ini. Kami bisa hadir juga di tempat ini Tuhan. Untuk kami mengucapkan puji dan syukur dan sembah kami kepadamu. Sebab oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Karena di dalam ibadah ini pun kami diberi kesempatan untuk kami bisa mendekatkan diri kami lebih lagi kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami datang, kami buka hati kami mau buka pikiran kami mau buka diri kami untuk menerima Engkau. Dan Tuhan, saat ini kami mohon kepadamu Tuhan untuk melayakkan setiap kami. Agar kami benar-benar bisa memuji dan memuliakan Engkau dengan segenap dan sepenuh hati kami. Kami boleh dilayakkan Tuhan untuk selalu datang mendekatkan diri kepadamu. Untuk itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami rindu saat ini kami mau menyatakan segala kesalahan-kesalahan kami secara pribadi. Untuk itu dengarkanlah seruan hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami. Inilah keinginan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan dan melayakkan kami melalui pengampunan-Mu. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh berubah, mengubah seluruh kehidupan kami dan kebiasaan buruk kami menjadi sesuatu hal yang baik, yang positif, yang bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin kehidupan kami ini dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Mengalirlah saat ini Roh Kudus, jamah hidup kami, perbarui hidup kami Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus.
Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bapak Ibu, bagi setiap kita yang sudah mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita, bagi setiap kita yang rindu untuk selalu dibentuk oleh Tuhan, saat ini marilah kita menerima anugerah hidup baru dan juga petunjuk hidup baru untuk kita semuanya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Sejak saat ini kita akan belajar untuk kembali menggunakan tangan kita untuk berjabat tangan Bapak Ibu. Kita saling berikan jabat tangan kepada saudara-saudara di sekeliling kita. Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah berfirman, maka baiklah kita yakin dan percaya bahwa hidup kita akan diubahkan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama-sama katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita katakan, ku aman karena ada Tuhan yang selalu menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
Ya Tuhan, Engkau tempatkan kami di tengah-tengah umat, komunitas iman sebagai para penjaga untuk bersama-sama mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan dalam kekudusan. Namun kami sadar tugas sebagai penjaga tidak mudah. Tugas yang dirasakan begitu berat bagi kami karena kami sendiri penuh dengan kelemahan dan kegagalan, dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu, ketika sabdamu akan disampaikan, ketika kami bersama-sama akan mempelajari bagaimana kami melaksanakan tugas tersebut, kami merendahkan diri. Ya Roh Kudus, kami membuka hati kami, berkaryalah dengan Roh-Mu yang lembut dan membentuk hati kami, kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalankan tugas panggilan kami dengan benar dan dengan penuh kekuatan dari Tuhan sendiri. Ya Yesus Sang Sabda, berkenanlah menyapa dan menjumpai kami di saat kami mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami sambut sabda Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau,
Bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jikalau ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita teguran yang memulihkan. Nah, seringkali kita tidak sanggup untuk menegur. Ya, seringkali kita diam ketika ada orang yang berbuat kesalahan. Mengapa? Ya, macam-macam yang menjadi halangan kenapa kita tidak menegur. Bisa unsur budaya, juga bisa unsur psikologis masuk di dalam diri kita. Seorang teman saya pernah pindah dari Semarang ke Jakarta, di daerah Jakarta Timur, di sebuah perumahan. Nah, karena dia orang Jawa Tengah ya, orang Semarang, dia begitu datang 1-2 hari sudah mulai pergi kepada tetangganya, memperkenalkan diri. Waktu dia masuk itu, oh, tangga baru ya, ya, mari silahkan. Lalu setelah kenalan, dia kemudian basa-basi sedikit dan kemudian akan pamit. Oh ya Pak, silahkan. Gini ya Pak ya, ini kalau saya ini, no news is good news. Teman saya merasa terpukul. Oh gitu ya kalau Jakarta ya. Anda menangkap ya? No news is good news. Artinya, you enggak usah ngerepoti hidup saya lah. Pokoknya kalau enggak ada apa-apa ya berarti baik-baik saja. Ya, enggak usah kepo, enggak usah mau ikut-ikut urusan saya dan sebagainya. Jadilah tetangga yang baik dengan tidak usah tahu tentang diri saya. Itu no news is good news. Dan dia kaget sekali. Oh, Jakarta rek, ya ini modelnya. Nah jangan heran, kalau dalam bahasa basi saja bisa no news is good news. Berarti dalam situasi yang lebih tingkatannya lebih berat, kalau tadi masalah sopan santun sehari-hari lah ya. Ini di dalam masalah-masalah yang sudah
menyangkut kehidupan lebih dalam, tentu akan menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Dianggap kepo, dianggap sok ikut campur. Ya. Dan itu semua menjadikan kita tidak nyaman untuk menegur apabila ada hal-hal yang kita anggap tidak beres, tidak oke, atau kesalahan. Bapak Ibu nyaman menegur tetangga? Bapak Ibu nyaman menegur teman? Tergantung bukan seberapa jauh hubungannya. Kalau makin dekat, barangkali kita makin nyaman untuk menegur secara psikologis. Tapi semakin jauh relasi kita, semakin tidak nyaman bukan untuk menegur? Tidak usah Bapak Ibu, ini para majelis. Kalau melihat ada jemaat yang aneh-aneh, menegur enggak Pak? Bukan menegur, hei, halo, bukan lo ya. Tapi menegur kesalahannya. Menegur enggak? Ya? Belum tentu berani ya Pak ya. Enggak nyaman ya. Padahal itu tugas majelis. Tugas penatual. Tapi tidak mudah. Karena ya tadi berbagai alasan psikologis, alasan budaya dan seterusnya. Jadi memang tidak mudah. Ada motivasi-motivasi untuk tidak menegur. Antara lain kalau diri kita sendiri memang mengalami berbagai masalah. Nanti jangan-jangan dia langsung sungutnya naik. Kamu ini jarkoni, gajah dibelangkoni. Iso kojah ora iso nglakoni kok macam-macam. Kita ini sama-sama bajingan. Waduh, bisa repot ini. Kalau sudah diomongi gitu, apakah kita berani ngomong? Kalau tidak ada otoritas, kalau sama-sama berkubang dalam dosa, tentu sulit. Sulit untuk menegur ketika kita tidak punya wibawa dari Tuhan. Hidup kita juga tidak beres. Kita juga seringkali takut untuk berkata jujur, untuk melakukan hal yang baik karena ada bayang-bayang yang wah nanti kalau begini, sikapnya begini, reaksinya begitu, aduh, tidak nyaman. Kita belum apa-apa sudah takut dengan berbagai bayang-bayang. Seperti cerita tentang seorang petani yang di ladangnya itu ada batu besar. Setiap kali wah mengganggu ya, tanaman di sekitar batu itu juga tidak bisa berkembang dengan baik. Lalu bolak-balik mata bajak kena batu itu dan patah. Sehingga dia itu sudah bertahun-tahun dihindari terus batunya itu karena besar bukan main. Nah pada satu saat, aduh, dah ini cobalah. Dia mulai gali pinggirannya itu, gali. Mau lihat seberapa jauh sih batu ini sampai ke bawah. Oh, besarnya kayak gini. Begitu digali, baru kira-kira sekilan lebih. Loh, ternyata bawahnya itu sudah tidak ada lagi. Jadi ini batu sebetulnya tidak membutuhkan usaha yang besar sekali untuk bisa mengeluarkan dari tanah dan kemudian mungkin digelundungkan ke luar atau bagaimana. Sebetulnya tidak butuh usaha banyak. Cuma karena bayangannya wah batunya besar ini mestinya dalam begitu rupa tidak pernah dicoba sampai bertahun-tahun menjadi halangan. Saya kira itu yang menjadi sebab kita sudah takut dengan berbagai bayang-bayang. Nanti kalau dia ngamuk gimana? Nanti kalau dia reaksinya negatif dan seterusnya. Jadi itulah sebabnya kita
tidak menegur kesalahan. Tapi pada malam ini kita dipanggil untuk berani menegur. Ayat-ayat yang kita baca di Injil Matius ini mengajak kita untuk bersikap terhadap penyesatan, bersikap terhadap saudara-saudara yang berbuat dosa. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Nah, menegur itu ternyata ya bermacam-macam motivasi. Mari kita lihat pada umumnya motivasi yang tidak baik. Motivasi yang pertama adalah motivasi memerangi atau menghukum. Motivasi ini ya memang tidak buruk lah ya. Kalau semua orang diam saja ketika ada, misalnya di sebuah bus, kalau semua orang takut untuk menegur orang yang lagi nyopet, ya, dompetnya diambil begitu rupa, lalu yang lain tahu diam saja, copetnya akan makin merajalela, ya toh? Tapi kalau serentak berkata copet, wah copetnya ketakutan. Seringkali tidak seperti itu, copetnya yang naik sampai 8 orang, 10 orang. Saya dulu biasa naik bus jurusan Bandung, kalau dari Bandung pulang itu selalu copet naik dari Cicahem, sudah dikerjain satu bus itu bisa habis semua. Karena di tengah malam begitu rupa, sudah dia operasi, di Brebes dia turun. Itu yang turun 8 orang. Nah, kalau kita mau mengatakan apa-apa, copet, wah ya bisa kita dipukuli. Jadi takut. Begitulah kalau orang takut untuk memerangi yang merajalela kejahatan. Ya kan? Maka motivasi membela kebenaran itu tidak salah. Ya. Tidak buruk. Karena seringkali orang baik tumbang karena orang baik lainnya diam dan mendiamkan. Bahkan seringkali kejahatan makin merajalela. Koruptor makin show, ditangkap makin bangga, pakai rompi oranye, wah enggak apa-apa. Ya, keadilan sosial bagi seluruh pejabat katanya. Ya, jadi kalau belum merasakan cipratan, kalau belum merasakan ikut garong negara ini, wah ketinggalan kamu. Jadi begitulah, makin didiamkan, makin merajalela. Oleh karena itu memang harus ada yang ngomong. Coba saya tanya, jujur saja, kalau di tengah jemaat misalnya, ada orang yang suka bullying terhadap yang lain. Ada orang yang mengadakan menjadi bos yang menindas begitu rupa pegawai-pegawainya. Atau melakukan membungakan uang dengan tidak manusiawi sama sekali. Atau melakukan berbagai dosa dan penindasan yang lain. Saya pernah ditelepon, Pak, minta tolong Pak, Bapak sebagai pendeta, mbok saya ini diselamatkan. Loh, diselamatkan apa? Itu loh, ada bapak yang reseh banget, datang suka mengganggu, goda saja. Ya saya ini janda, tapi kalau kemudian digoda-goda seperti ini,
Saya malu sekali. Aduh, jemaat kok kayak gitu modelnya. Loh, kalau saya terus diam bagaimana? Susah ya, betul enggak Bapak Ibu? Atau saya lebih baik tidak usah ikut campur? Kalau ada yang begitu bagaimana? Jemaat sudah terang-terangan sampai minta tolong hanya karena ketidaksopanan dan tindakan-tindakan pelecehan yang dilakukan. Lalu apakah didiamkan saja? Jemaat mengganggu jemaat yang lain. Itu kayak di sekolah. Kalau ada anak yang nakal, masa gurunya diam saja? Bu guru, ini teman saya ini, Jiwiti. Nah, apakah Anda gurunya diam saja? Susah bukan? Jadi mau tidak mau, ketika ada hal-hal yang nyata di tengah-tengah jemaat tidak beres begitu rupa, patutlah kita bertanya apakah kita tidak memeranginya. Tapi jangan lupa, sikap memerangi ini tetap akan banyak eksesnya. Nah, eksesnya apa? Seperti contoh ini. Jemaat atau kita semua bisa menjadi penuh penghakiman demi moralitas. Tadi Matius 18 itu kan memberikan urutannya. Datangi tapi pribadi, 4 mata saja. 4 mata itu berarti cuma kita dengan orang yang bersangkutan. Setelah itu kalau tidak mau mendengar, baru cari 1 orang lagi atau 2 orang lagi untuk menjadi saksi. Ya. Lalu berikutnya, akhirnya kalau tetap tidak mau bertobat, keras hati, diserahkan pada jemaat. Nah, harapannya supaya bertobat. Seringkali orang tidak bisa bertobat karena dosa itu begitu kuat mengikat. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Justru dengan kedatangan Anda akan bisa membantu dia untuk mengatasi segala problem ikatan dosa itu. 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, khususnya supaya mengatasi dosa tadi, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, jadi tertolong. Yang tadinya tak berdaya, helpless, sekarang bisa dibantu, dikuatkan, didorong, akhirnya menang atas dosa dan bangkit dari semuanya. Tapi kalau kemudian langkah-langkah ini hanya formalitas, urutannya 1, 2, 3, pokoknya sudah didatangkan orang, lalu tidak mau bertobat, diumumkan jemaat, dah, out. Nah, ya itu jadinya bukan lagi untuk menolong, mengatasi masalah, tapi sekedar untuk menghukum. Itu persis dalam kasus perempuan yang berzina. Guru, ini kedapatan berzina. Kok bisa konangan ya, ketangkap basah? Oh berarti diindik, diintip, dimata-matai, lalu ditangkap. Nah ini ya memang sekedar formalitas untuk menjatuhkan, dan ini untuk menjadi case yang bisa menghancurkan Yesus. Yesus dihadapkan begitu rupa pada case ini. Jadi begitu, sekedar untuk formalitas. Langkah-langkahnya itu seperti itu, tidak dengan sungguh-sungguh untuk menolong. Jatuhnya kita ada di dalam penghakiman. Padahal sebenarnya dia tetap saudara kita di dalam Tuhan. Dia bukan menjadi orang yang
terus di luar Tuhan. Dia tetap saudara kita. Oleh karena itulah Matius 18 ini diberikan supaya kita jangan sampai jatuh di dalam langkah-langkah yang formalitas kaku, memerangi kejahatan begitu rupa, tapi tidak betul-betul dengan niat membawa kepada pemulihan dan pertobatan. Nah, inilah yang harusnya menjadi motivasi kita. Maka kita membaca ayat 15 tadi setelah didahului dengan ayat 12 sampai 14. Tentang apa? Perumpamaan domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang punya 100 ekor domba, tidakkah ia akan meninggalkan 99 ekor kalau ada seekor diantaranya yang sesat? Itulah yang dikatakan Yesus. Dicari dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya jika dia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang 99 ekor yang tidak sesat. Jadi karena satu yang sesat itu begitu rupa dicari oleh si gembala. Maka ayat 15 dan seterusnya ini menggambarkan bagaimana upaya jemaat untuk memenangkan, memulihkan, bukan untuk menghakimi tadi. Jadi menyatakan kebenaran, menegur yang bersangkutan bukan untuk menghukum, tapi untuk mempertobatkan. Dan sesudah ayat-ayat tentang menegur, ayat 21 melanjutkan yang akan dikhotbahkannya minggu depan, ya, ayat-ayat tentang pengampunan. Jadi bagaimanapun kita menegur itu tidak terus, wah semangat ini. Kalau ada saudara kita yang sedang jatuh begini ini kesempatan untuk ngaploki gitu ya secara spiritual. Bukan, karena ayat berikutnya pengampunan. Bicara mengenai hamba yang di situ berhutang dan dia harus membayar hutangnya begitu rupa, dia dibebaskan oleh majikannya. Minggu depan kita akan gumuli itu. Jadi dosa yang dinyatakan di sini yang harus ditegur itu dosa yang serius yang diketahui umum, bukan dosa atau kesalahan terhadap pribadi seseorang saja. Kalau misalnya ada teman Anda yang melanggar janji atau utang kepada Anda belum sempat membayar, tidak usah laporlah pada pendeta misalnya, Pak Pendeta tolong utang saya ditagihkan itu loh, supaya balik duit saya. Ya tugas pendeta nanti terlalu banyak untuk bantu menagihkan utang, atau kalau janji tidak ditepati terus Anda lapor pada majelis, tolong Pak Majelis ini jemaatnya sudah janji kok belanjani. Tidak perlulah, itu tidak terlalu menyangkut kemaslahatan orang banyak, istilah
umumnya ya toh. Jadi tidak perlu sampai segitunya. Tapi ketika ada dosa-dosa yang menjadi jatuh sandungan, ya, GKI, lah itu GKI kan tempatnya orang-orang yang sangat kejem. Lah kok kejem? Lah iya, sikapnya terhadap pegawai-pegawai aja kayak gitu. Itu bukan cuma 1-2 loh. Waduh, kalau memang itu yang terjadi, ya memang harus ditegur. Ini gereja kita bagaimana mau eksis di tengah-tengah masyarakat Klaten kalau memang ada yang seperti itu. Pernah di satu gereja, Bapak dari mana? Oh, saya dari gereja nih. Wah, gerejamu itu bangun toh sekarang? Iya. Wah, isine korupsi kabeh. Loh, iya. Ngambil di tempat saya ini loh, toko besi. Lah, mintanya di markup gede mana? Berapa persen aja itu yang diminta? Waduh, bangun gereja kok kayak ngene. Nah, itu kan jadi batu sandungan luar biasa, ya toh kalau di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Jadi mau tidak mau, apa yang merupakan hal-hal yang mengganggu secara umum begitu rupa, ya penatua diminta untuk menyatakan sikap, menegur. Jemaat diminta berani menegur teman-teman yang akan menjadi batu sandungan di tengah masyarakat seperti itu. Nah, kalau kemudian Anda tidak berani, biasanya melalui persekutuan wilayah, lalu bersama-sama bagaimana ini jemaat kita ini ditolong. Masih belum berani, penatuannya lah diajak, tolong deh ini. Tapi prosedurnya tadi, pertama harus 4 mata, sehingga tidak dipermalukan begitu rupa. Ini merupakan satu proses pribadi lebih dulu, bukan untuk nanti disiar-siarkan, bukan. Ini untuk dipulihkan. Kemudian ayat 16, kehadiran saksi. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, sehingga tidak disangsikan perkaranya ini. Itu sebabnya seringkali para penatua itu di briefing. Kalau mereka menjabat penatua, nanti kalau mengunjungi jemaat-jemaat yang bermasalah, itu datanglah berdua, supaya ada saksinya. Tapi jangan lupa, sebelum berdua pribadi lebih dulu, supaya ada rasa nyaman. Ternyata saya masih dihargai, tidak langsung saya dipojokkan, ditenggelamkan begitu rupa di dalam kesalahan saya. Sehingga dia bisa terangkat. Tapi kalau dia istilahnya dablek, tidak mau bertobat, tidak mau mendengar, perlu ngajak saksi. Iki lho, kok ana swara ngene iki aku nggo kanca lho. Piye to ceritane? Nah, mulai. Karena ada orang yang mendengar sebagai saksi, akhirnya orang ini akan bisa agak gentar, tidak menjadi orang yang tidak peduli, prek begitu enggak. Tapi karena ada teman, pembicaraannya lebih berani konfrontatif. Apa boleh buat terhadap orang yang memang keras, perlu lebih konfrontatif. Lalu kalau masih tidak mau mendengar, ayat 17, sampaikan soalnya kepada jemaat. Nah, perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Di dalam Injil
tidak ada loh istilah jemaat di bagian lain dari Injil, kecuali di sini pemakaiannya jelas. Kalau tidak mau mendengarkan, sampaikan soalnya kepada jemaat, eklesia. Jadi ini peranan jemaat bagi pembaharuan hidup jemaat itu sangat jelas. Nah, sekarang repot. Begitu didatangkan penatua, tidak mau bertobat, sampaikan pada jemaat, prek pindah gereja. Wah, sudah. Jadi ini Matius 18 ayat 17 mandul. Karena gereja lain sudah tidak ada aturannya. Oh mari, tidak apa-apa. Kalau di tempat kami, Anda punya istri 5 pun tidak apa-apa. Oh di tempat kami, Anda korupsi atau apa? Tidak apa-apa, santai aja. Kami lindungi. Nah, kayak penjahat dilindungi. Gitu ya. Sudah. Gereja-gereja itu sekarang modelnya begitu. Tidak seperti zaman dulu. Kalau mau pindah itu selalu diminta surat atestasi. Anda tahu artinya atestasi? Pembuktian. Attestation. Ya. Itu membuktikan bahwa dia tidak dalam masalah. Dia ini pindah karena memang dibutuhkan untuk pindah. Tapi kalau sedang dalam penggembalaan khusus, ya tidak bisa, begitu saja. Di sana pun nanti akan, kami menerima surat atestasi, ternyata Anda harus digembalakan khusus. Mari saya ingin coba tahu, ada apa toh masalahnya. Nah, jadi bisa didampingi supaya bertobat. Zaman dulu prosesnya begitu. Ketika gereja-gereja masih kekeh, hormat begitu rupa terhadap satu dengan yang lain, memegang aturan gereja dengan baik. Sehingga jemaat yang bermasalah itu tidak makin kejeblos, tapi dibangkitkan semangatnya untuk bertobat. Nah sekarang ini gereja-gereja banyak yang tidak tahu cara begitu. Kalau ada jemaat pindah, udah tidak peduli. Meskipun isunya keras, angin bertiup, baunya busuk begitu rupa, tapi langsung mari, kalau di gereja kami Anda akan aman. Loh. Nah ya sudah, mau gimana? Gereja yang semula sudah tidak bisa apa-apa. Dia sudah pamitan pindah begitu rupa, mau apa? Ya meskipun diberitahukan, nih loh, jemaat ini punya masalah, tolong ya digembalakan. Peduli amat. Jadi di zaman modern, Matius 18 ayat 17, akhirnya mental, tidak bisa berdaya guna. Menyedihkan bukan? Ada firman Tuhan yang tidak bisa dilaksanakan sama sekali karena gereja-gereja sudah menutup mata dan telinga terhadap situasi semacam itu. Tapi firman Tuhan ini jelas, kalau tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Nah, gimana? Wong hidupnya sudah tidak mau lagi berhubungan dengan jemaat. Jadikan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Kita sudah tidak bertanggung jawab. Anggaplah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Tidak perlu lagi Anda bertanggung jawab terhadap dia. Tapi bukankah Yesus sahabat orang yang berdosa, sahabat para pemungut cukai? Coba lihat Matius 9 ayat 10 sampai 13, ya toh? Jadi dengan kata lain, ayat-ayat ini mengajak kita penuh dengan kemurahan hati, memberikan pengampunan, terus bersedia untuk berupaya
supaya peduli betul-betul pada keselamatan mereka daripada mengikuti atau menghakimi mereka dan mereka terus berkanjang di dalam dosa mereka. Jadi jemaat diajak jangan menghakimi. Tapi bagaimana supaya teman kita ini mau bertobat? Demikian rupa Matius pasal 18 memberikan step demi stepnya. Dan tadi kita sudah membaca dalam kitab Yesaya, bacaan yang pertama tadi. Yeskiel pasal 33 tadi. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga. Penjaga apa? Bagi kaum Israel. Ceritanya seperti penjaga kota. Kalau ada musuh datang, harus meniup trompet supaya alert, waspada, bangun semua seluruh kota. Dengan demikian tugas kita sebagai penjaga itu memperingatkan supaya jangan sampai terlelap dan akhirnya binasa semua. Itulah tugas penjaga. Kalau kita sudah memperingatkan orang jahat supaya bertobat, orang itu tidak mau bertobat, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi kita tidak dituntut tanggung jawab. Tapi kalau dia diperingatkan, dia tidak diperingatkan dalam dosanya, Anda diam-diam saja, dia mati dalam dosanya. Tuhan tanya kepada kita, kenapa kamu tidak memperingatkan dia? Kita dituntut tanggung jawab kita. Katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Karena itu kami hancur. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Jangan khawatir Israel. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu mati hai kaum Israel? Karena Tuhan akan berikan kuasanya begitu rupa. Supaya mampu menang atas dosa dan bangkit. Jadi sebagai para penjaga, yang penting kita laksanakan tugas kita. Bahwa orang itu mau bertobat, puji Tuhan. Tidak mau bertobat, dosanya tertanggung atas dirinya sendiri. Yang penting Anda dan saya sungguh-sungguh melaksanakan tugas kita. Ada satu cerita. Seorang penjaga pintu kereta api, ya, palang pintu kereta api ditangkap karena sebuah kecelakaan, ada truk yang terobos mati persis tabrakan dengan kereta. Lalu dia disidang oleh hakim. Kamu waktu itu sebagai penjaga, kamu sudah menjalankan tugasmu belum? Sudah hakim. Kamu sudah membawa lampunya? Sudah. Kamu sudah goyang-goyangkan sehingga mereka tahu bahwa ini ada kereta yang sedang lewat? Sudah saya goyang-goyangkan. Wah ya sudah, kamu bebas. Salahnya truk itu sendiri, main terobos. Setelah dia dibebaskan, dia ketemu dengan temannya. Kamu bebas kok enggak kelihatan senang? Aku masih gemeter. Kenapa gemeter? Tadi hampir saja. Kalau hakimnya tanya, lampunya itu nyala apa tidak, aku kena karena lampunya mati. Kalau Anda bertugas menjaga dalam perjalanan iman ini supaya tidak ada kecelakaan dan Anda tidak dengan setia menjalankan tugas Anda, lampunya mati. Tanggung jawab nanti di hadapan hakim yang maha tinggi. Kita masing-masing akan bertemu dengan dia.
tegurlah agar dia dipulihkan, bertobat. Dan kita menangkan dia. Surga akan bersukacita dengan satu domba yang sesat tapi kembali. Semua ikut bersukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama dengan umat di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita bangkit berdiri, mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Tapi sebelumnya, kita akan menyapa dan menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir. Monggo, kalau ada, saya mohon untuk bangkit berdiri supaya bisa dilihat oleh petugas. Dan nanti petugas akan mendatangi Anda. Mungkin jemaat yang lain bisa menyalami. Mari, ada yang baru pertama kali hadir? Kalau tidak ada berarti ya ada. Mana? Saya tidak lihat. Sorry. Ada? Tidak ada? Oke. Berarti semua yang setia yang hadir pada malam hari ini. Dan mari kita akan berdoa. Tapi ini diajak tidak terlalu kaku, santai sedikit ini karena ini ibadah Sabtu itu memang formatnya format lebih bersifat persekutuan ya. Bapak Ibu diminta untuk saling menyapa, saling mendoakan. Mungkin dengan sebelahnya saja supaya tidak jalan-jalan jauh. Silahkan, ada hal-hal yang mau didoakan, saling kenal dulu lah, tidak apa-apa. Ya, berdua-dua saja. Kalau kepaksa bertiga ya tidak apa-apa, monggo. Silahkan, ini saatnya untuk persekutuan. Ya, memang formatnya format agak santai begitu. Terutama tadi loh, firman Tuhan tadi kan mengatakan 2 orang sepakat meminta apapun juga, maka Tuhan akan mengabulkannya. Dalam pergumulan kita melawan dosa, melawan berbagai pergumulan dalam hidup kita, minta Tuhan yang menolong. Maka mohon doanya dari teman satu bangku atau ya sebelahnya. Monggo, silakan. Kalau nanti sudah selesai, saya akan mengantarkan doa syafaat.
secara umum, dan akhirnya doa Bapak kami bersama-sama. Kalau dengan istrimu ya boleh, dengan anakmu ya boleh, enggak apa-apa. Seringkali di rumah kita enggak sempat berdoa bersama kan, bapak sama anak, atau suami dengan istri. Nah, kalau sudah mulai menjelaskan pokok doanya, lalu silahkan masuk dalam doa bergantian, enggak apa-apa. Enggak usah ke susu pulang juga yang jual bakso atau yang jual mie ayam belum kukut kok, santai aja. Tenang dulu. Ya, biarkan teman-teman saudara bisa berdoa, menikmati persekutuan satu dengan yang lain ya. Silahkan masuk dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat bersama-sama. Demikianlah Tuhan, kami telah bersama-sama menyatukan hati antar saudara seiman kami, memohon merendahkan diri untuk memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan sesuai dengan sabda Tuhan tadi, jikalau dua orang sepakat meminta apapun, maka Tuhan akan mengabulkannya. Sungguh satu janji yang amat indah. Tuhan yang kiranya berkenan melawat, menjawab doa-doa kami ini. Barangkali ada yang bergumul dengan masalah kesehatan, masalah kehidupan keluarga, masa depan anak-anak, atau mungkin sedang bergumul dengan masalah-masalah khusus dengan istri atau suami, orang tua atau anak. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan masing-masing dan turut campur tangan dengan indah dalam kehidupan jemaat masing-masing. Kami bersyukur untuk rahmat Tuhan tersebut, dan kami bersama-sama juga menyerahkan kehidupan jemaat di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mendoakan jemaat GKI Klaten. Gereja ini sebagai gereja terus bertumbuh, dan Tuhan telah memberikan berbagai pergumulan, baik untuk mengembangkan tempat ini karena rumah di belakang sudah berhasil terbeli dan rencana akan dibangun untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah minggu dan tempat pertemuan ibadah yang lain. Kiranya Tuhan akan menolong di dalam segala persiapan pembangunan. Demikian pula tanah di Gumulan yang sudah berhasil terbeli untuk didirikan panti Ureda. Tuhan yang akan memberkati
semua persiapan dan pembangunannya pada waktunya. Dan kami juga ingin menyerahkan di dalam tangan Tuhan situasi jemaat Tuhan. Kami mendengar ternyata keuangan sudah defisit 64 juta selama berbulan-bulan. Kami bersama-sama ingin mendoakan kiranya jemaat diberi satu kesadaran, jemaat diberi dorongan yang dari Tuhan sendiri untuk ikut memikul beban bersama sehingga defisit-defisit ini dapat tertutup dengan baik pada waktunya. Tuhan yang akan memberkati kehidupan jemaat. Secara khusus kami berdoa bersama untuk situasi sosial politik mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mulai makin memanas situasinya. Tuhan berikan situasi semuanya tetap damai dan aman tentrem, dan Tuhan berikan nanti pemilu dapat berjalan dengan lancar di dalam rahmat Tuhan. Kami doakan akan muncul calon-calon yang terbaik. Demikian pula calon-calon legislatif, Tuhan berikan orang-orang yang mempunyai hati nurani, yang jernih. Tuhan berikan orang yang punya tanggung jawab, punya kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas mereka bagi kehidupan bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami pasrahkan para pemimpin kami di dalam tangan kasih Tuhan, dan kami pasrahkan hidup kami, kesaksian jemaat kami supaya terus menjadi berkat di tengah kota Klaten. Dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dengan memberikan persembahan yang didasari dari Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan bersama kita memuji Tuhan dari PKJ 216. Di hatiku
Mari kita akan masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber hidup kami, Allah yang kami kenal, kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Allah, kalau Engkau telah memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan kami mempersembahkan persembahan, biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana untuk kemajuan jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Biarlah melalui pekerjaan dan usaha kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai saudara seiman, hari ini kita diajak untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain melalui teguran-teguran yang dilakukan dengan dasar kasih. Dengan demikian kita dapat saling membangun iman kita dan bertumbuh bersama dalam kasih. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.